Halo cuy, ketemu lagi dengan saya adminnya DPS di Persingkat saja. Oke cuy, pada kesempatan kali ini DPS akan menyuguhkan beberapa video yang lagi menghebohkan di internet. Tapi sebelum itu saya akan ingatkan kalau video ini hanya sebatas hiburan saja dan tidak ada indikasi menyinggung pihak tertentu. Oke lah, tanpa banyak bercocok-cocok gak penting di awal, langsung saja kita ke inti videonya. Pada video pertama ini ada sebuah kejadian yang menghebohkan warga Jember cuy. Itu karena mereka kedatangan pengunjung yang berperilaku tidak biasa, yaitu orang-orang itu berendam namun dengan pose orang yang sedang semedi. Langsung saja kita saksikan videonya. Usut punya usut nih cuy. Rombongan itu adalah anggota dari Tunggal Jati Nusantara yang mana saya tidak begitu tahu itu kelompok apa. Entah semacam ormas atau perkumpulan orang-orang yang punya satu pemikiran yang sama pada satu hal tertentu. Dan sejauh yang saya tahu, alasan mereka ada di sana dan melakukan hal tersebut adalah untuk melakukan semacam pembersihan diri dan meminta berkah dari Ratu Pantai Selatan. Jadi kayak Nyi Roro Kidul gitu cuy. Nah, cuy, dikabarkan kelompok ini sekarang sudah dibubarkan karena tidak berizin dan tindakan yang mereka lakukan juga berbahaya. Karena beberapa hari yang lalu ada yang terseret ombak karena melakukan ritual yang mirip. Selanjutnya ada tingkah laku seorang karyawan restoran Hotpot Jorok yang berhasil terekam warga. Berlokasi di Singapura, terlihat seorang karyawan sedang membersihkan isi perut katak, tapi lokasi tempat membersihkannya itu sangat tidak bagus sekali. Kita saksikan videonya. Di atas tempat sampah. Kayak gak ada tempat lain aja ini orang buat membersihkan bahan makanan. Ternyata bahkan di luar negeri tingkah kayak begini juga ada. Saya kira yang namanya luar negeri itu serba higienis, namun ternyata. Tapi ya, video ini terekam sekitar tahun 2018 cuy. Dan kabarnya si karyawan telah dipecat dari restoran tempatnya bekerja. Ini bisa jadi pembelajaran ya cuy ya. Kalau mau makan itu alangkah baiknya kalau kita tahu cara pengolahan di restoran tersebut. Karena akan jadi bahaya sekali cuy kalau makanan fresh atau mentah sampai terkontaminasi bakteri atau kuman. Beruntungnya saya tidak termasuk dalam golongan orang yang suka makan daging mentah. Jadi restoran seperti ini sangat kecil kemungkinan ingin saya kunjungi. Masih ingat dengan kasus pabrik Sritex? Nah, beberapa waktu lalu pabrik Sritex memberhentikan semua karyawannya karena mengalami kebangkrutan. Dan pada waktu itu si pemilik pabrik ikut menangis bersama semua karyawannya karena tak tega dan merasa bersalah cuy. Tapi ternyata semua itu diduga hanya sandiwara dan bohongan. Karena beberapa waktu yang lalu si pemilik pabrik Sritex ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kredit bank. Menurut informasi dari sumber yang saya dapat, total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 692 miliar.
Ceritanya itu si pemilik pabrik meminjam uang ke bank tapi bukan digunakan untuk modal, tapi untuk membayar hutang sebelumnya. Sungguh jenius sekali orang ini, bayar hutang dengan hasil ngutang. Dan karena perbuatan si pemilik pabrik tersebut, bank-bank yang memberikan kreditnya mengalami kerugian karena PT tidak bisa membayar hutang akibat bangkrut. Namun apakah kasus ini yang menjadikan PT bangkrut cuy? Entahlah, tapi ada yang menduga kalau pemilik PT sengaja mengajukan bangkrut untuk menghindari membayar hutang dan pesangon karyawan. Selanjutnya ada sepasang suami istri yang bikin heboh warga Jakarta karena tingkah mereka yang bikin geleng-geleng kepala cuy. Entah apa yang ada di pikiran Pak Sutri yang ada di video ini. Pada awalnya mereka mencuri sebuah cup sealer milik seorang pedagang. Nah, pencuriannya itu berhasil dan Pak Sutri tadi juga terlihat sudah kabur. Tapi bukannya kabur sejauh mungkin mereka malah melakukan hal ini. Ini kalau di Mobile Legend itu kayak lu recall di depan base musuh, nyari perkara yang gak perlu dua orang ini. Entah apa gitu maunya mereka, bukannya kabur sejauh mungkin, kalau perlu kaburnya sampai ke bulan biar gak ketemu lagi sama yang punya warung, mereka malah balik lagi. Bukannya saya membela maling itu, enggak ya, cuma ya aneh aja gitu lihat kelakuan mereka yang kayak gitu. Tentu saja yang punya warung ngeh dengan wajah mereka berdua, jadi yang punya warung teriak. Akhirnya mereka berdua pun dikejar-kejar warga, namun sayangnya mereka berhasil kabur cuy. Selanjutnya ada berita memilukan di dunia skydiving atau terjun payung cuy. Nah, seorang wanita bernama Jed Damarel yang mana bisa dibilang adalah seorang veteran di dunia olahraga terjun payung mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Sedikit informasi tentang wanita berusia 32 tahun ini, dia sudah melakukan 400 kali terjun payung dalam karirnya. Namun sayangnya pada tanggal 28 April 2025 lalu, beliau mengalami kecelakaan ketika dia gagal membuka parasutnya di ketinggian 10.000 kaki. Atau begitulah informasi awalnya. Tapi ketika pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, mereka menemukan sebuah catatan milik Jed Damarel. Nah, di catatan itu para polisi menduga kalau Jed mengalami stres atau punya masalah dan menduga kalau kecelakaan itu bukan kecelakaan tapi bundir cuy. Namun hal itu masih cuma desas-desus cuy, karena pihak keluarga mengatakan kalau Jed sering curhat pada mereka kalau ada masalah. Jadi kecil kemungkinan kalau Jed punya masalah yang dipendam. Entah yang mana yang benar, entah bundir atau kejadian ini murni kecelakaan. Baru-baru ini warga Plus 62 dibuat jengkel dan kesel dengan kelakuan beberapa preman berkedok juru parkir. Singkatnya mereka ini tukang parkir gitu. Tapi ketika minta bayaran mereka malah minta dengan jumlah yang gak ngotak. Yaitu parkir di pinggir jalan cuma dalam waktu beberapa menit dimintai uang sebanyak 30.000. Langsung saja kita saksikan videonya. Mampus,
Gayanya sok keras, giliran digas sesak napas. Ternyata yang dipalak oleh si preman bukan orang sembarangan, tapi anggota kepolisian yang sedang menyamar. Ya, di awal dia terlihat begitu percaya diri ketika bicara dengan pak polisinya dan minta uang sebanyak 30.000 sebagai biaya parkir. Namun nyalinya seketika ciut ketika pak polisi hendak membawanya ke kantor polisi. Bawa aja pak, kalau perlu komplotannya juga, karena tentu saja orang-orang seperti ini akan bikin resah. Apalagi katanya mereka gak akan ragu buat ribut dan merusak kendaraan kalau permintaan mereka gak terpenuhi. Itu duit lu kok nggak salah gimana? Iya bang. Masuk aja. Terakhir ada video yang bikin greget dan gak habis pikir. Seorang pemuda asal Jember terlihat sedang dinasehati warga karena si pemuda ribut dengan orang tuanya cuy. Namun ketika dinasehati bukannya sadar malah kayak begini respon si pemuda. Makin tanggon ngotot disusul api dak gelem. Sopo kasih mbok ndelno ha? Ndak sopo. Kepengin ro aku. Sopo sing mbok ndelno? Saya kira kan nyontoh ya Pak, ngene perkara. Sopo sing mbok ndelno? Kau ana tak delno Pak. Sopo Sopo ndelno, Pak? Pak? Aku gak merdeng Pak. Lek musuhnya gak merdeng. Sini. Iki sing sopan untukmu iki. Oh iya Pak. Lah iya. Sampai saiki iso ngomong ngono Pak. Tapi sampe ndak ngerti apa yang tak Iya, Pak. Paham. Ini orang tuamu, saya untuk kok ngomong aku. Wih, mafia kah bang? Jin dan iblis auto full senyum ngelihat kelakuan pemuda satu ini. Sudah mah dinasehati malah angkuh gitu, kayak orang yang gak punya adab. Enggak sih, orang kayak gini mana punya adab. Entahlah apa masalahnya di sini sampai si pemuda ribut dengan orang tuanya itu. Entah karena permintaannya gak terpenuhi atau ada hal lain. Tapi apapun itu tetap gak benar bertengkar sampai menyakiti kedua orang tua kayak begitu. Intinya jangan ditiru perilaku seperti ini. Oh iya Pak. Lah iya. Sampai saiki iso ngomong ngono Pak. Tapi sampe ndak ngerti apa yang tak Iya, Pak. Paham. Ini orang tuamu, saya untuk kok ngomong aku. Oke cuy, kita sudah ada di ujung video yang lagi bikin heboh internet. Semoga kalian terhibur dan saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah penyampaian. Segitu saja untuk video kali ini, saya tutup dan sampai jumpa di video selanjutnya.